Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kita, analisis data tidak terstruktur. Saat ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8 atau pertemuan setelah UTS, di mana seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada pertemuan setelah UTS kita akan membahas sebuah topik yang baru, gitu ya, topik yang berbeda dari topik-topik sebelum UTS ya, di mana sebelum UTS kita fokus sekali membahas mengenai teks analisis ya, dan beberapa bagian-bagian dari natural language processing. Nah, setelah UTS kita akan fokus kepada graph dan social network analysis, kemudian juga geospatial big data analysis, salah satunya adalah dengan menggunakan satellite images, yaitu akses kepada citra satelit, ya, bagaimana menggunakannya dan seterusnya. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini, ya, teman-teman semuanya, kita akan fokus kepada graph dan social network analysis. Nah, pada untuk graph and social network analysis ini, saya akan memberikan beberapa pengantar gitu ya mengenai hal baru ini yang dipelajari, dan ini adalah sesuatu yang sekarang ini sedang hot topics gitu ya. Social network analysis, kemudian graph ini adalah sesuatu yang saat ini sedang menjadi hype karena adalah bidang pada artificial intelligence dan machine learning yang sedang naik daun ya, karena tingkat kepraktisannya ya untuk digunakan. Nah, saya ingin menjelaskan dulu, mungkin beberapa di antara teman-teman sudah beberapa mengenai graph atau network. Nah, saya akan menjelaskan dulu bahwa di sini kita mungkin tidak akan secara spesifik ya membahas mengenai network atau jaringan yang mungkin beberapa teman-teman memahaminya sebagai jaringan komputer. Tapi di sini adalah graph atau network itu adalah sekumpulan dari objek. Ya, sekumpulan dari objek yang terdiri dari nodes. Ya, nodes itu titik-titiknya atau simpul-simpulnya, atau kita sering juga menyebutnya vertex atau vertices. Gitu ya. Kemudian bagaimana dia berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya. Nah, interaksi satu dengan yang lainnya itu kita biasa menyebutnya sebagai link atau edges, ya. Nah, keseluruhan sistemnya kita sering menyebutnya sebagai network atau graph, gitu ya. Nah, ini mengikuti penjelasan dari Profesor Jure Leskovec di tahun 2019. Nah, graf itu sebenarnya apa gitu ya? Ini akan menjadi dasar dari pada saat kita mempelajari mengenai social network analysis. Saat ini teman-teman banyak sekali memahami tentang sosial media, bagaimana orang berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan cukup mudah. Seseorang memfollow orang lain dan seseorang menjadi orang yang populer di sosial media misalnya ya, dia berinteraksi dengan temannya yang lain, kemudian perilakunya juga dipengaruhi oleh perilaku orang lain ya. Kemudian sesuatu berita kemudian cepat menyebar karena melalui jaring pertemanan di sosial media misalnya, dan seterusnya. Nah, ini basicnya adalah nanti kita melihatnya dari sisi graph atau network. Apa itu graph? Graph itu adalah struktur matematis ya, struktur matematika yang merepresentasikan berbagai hubungan antara berbagai pihak. Nah, graf itu terdiri dari simpul-simpulnya, kita menyebutnya sebagai nodes atau vertices tadi, kemudian dihubungkan melalui koneksinya atau edges ya, atau arcs atau yang lainnya links gitu ya. Nah, sehingga edges-nya itu yang mana gitu ya, edge-nya itu yang mana ya, edge-nya itu adalah yang garis penghubungnya gitu ya, koneksi atau hubungan atau relationship antara satu individu dengan individu yang lain, hubungannya bagaimana ya. Misalnya kalau kita melihat misalnya bahwa antara orang ini dan orang ini dia berteman misalnya, nah hubungan pertemanannya ya, ini contoh salah satu di dalam kalau kita nyatakan di dalam struktur matematikanya. Beberapa graf itu bentuknya bisa berarah. Ya, berarah itu contohnya adalah bahwa kalau saya follow seseorang, belum tentu orang tersebut follow saya, misalnya, kan gitu ya. Saya mengenal seseorang, belum tentu orang tersebut mengenal saya, ya.
Saya mengagumi atau mengikuti seseorang, ya belum tentu orang tersebut mengikuti saya. Bisa juga sebaliknya, bisa juga dua arah. Nah, beberapa graf bisa berbentuknya ada arah hubungannya atau directed, ya. Tapi beberapa tidak memiliki arah hubungan, gitu ya. Misalnya adalah kita misalnya di dalam misalnya teman-teman semuanya kalau di apa namanya di dalam ketika misalnya di dalam satu kelas gitu ya, di dalam satu kelas memang kemudian sudah berteman satu sama yang lain. Kalau sudah berteman satu sama lain kemudian dianggap bahwa ya pasti semuanya temannya gitu ya. Artinya tidak ada arah hubungannya gitu kan. Tidak ada arah hubungannya sebenarnya bisa dimaknai juga dengan hubungannya bolak-balik gitu ya, sama juga. Nah, kita bisa menyebut ya kalau ada dua titik gitu ya, ada dua simpul, dia berdekatan gitu ya, ada berdekatan ya, dan dihubungkan dengan koneksi atau hubungan edge gitu, maka kita sebut sebagai adjacent. Nah, ini yang kemudian membedakan apakah suatu individu dia memiliki hubungan dengan orang lain, ya. Nah, sehingga mana istilah yang lebih tepat? Yang sebenarnya itu istilahnya adalah graph ataukah network? Nah, ini istilah yang seringkali orang-orang kemudian bingung gitu ya. Istilah yang betul itu yang mana? Yang betul yang mana? Nah, yang betul itu graph ataukah jaringan ataukah network? Nah, nanti sebelum kita belajar ke social network analysis. Nah, network itu sering kita gunakan untuk menunjukkan kepada sistem yang realnya, sistem di dunia dunia nyata. Misalnya adalah web, jejaring web gitu ya. Satu website dia merefer ke website lain. Suatu website lagi merefer lagi ke website yang lain. Sehingga kalau kita lihat web itu adalah jejaring antar situs-situs di internet gitu ya. Kemudian social network gitu ya. Seseorang berteman dengan yang lain melalui sosial media dan seterusnya, atau jaringan metabolisme tubuh gitu ya, antara syaraf gitu ya berhubungan satu sama yang lain di dalam tubuh kita. Ini kita sering menggunakan istilah network atau jaringan itu kalau merefer kepada sistem yang ada di dunia nyata, real system, ya. Sehingga kita akan sering menggunakan istilah ya network gitu ya, kemudian node dan juga link ya berhubungan. Nah, sedangkan graph itu adalah representasi matematik dari sebuah jaringan, dari sebuah network. Misalnya, kalau tadi web, oh saya bisa punya web graph. Social network saya punya social graph, gitu ya, dan seterusnya. Nah, bahasa yang kemudian digunakan atau istilah yang kemudian sering digunakan kalau ketika menggunakan graph, maka istilahnya bukan lagi node atau link, tapi istilahnya adalah vertex ataupun edge di dalam bahasa Inggris. Nah, dari sini teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya manfaat dari graph itu sendiri? Nah, di sini memang kita akan melihat bagaimana pemanfaatan dari graph itu luar biasa banyak ya. Graph ini biasa kita gunakan untuk merepresentasikan objek-objek di dunia nyata yang berhubungan sama satu sama yang lainnya. Contohnya adalah kita bisa membuat graph yang. Nah, kita bisa membuat graf yang merepresentasikan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah, misalnya. Nah, misalnya kita tahu bahwa ada Brebes, kemudian ada Tegal, ada Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, dan seterusnya. Ini teman-teman yang sedang mudik mungkin tahu gitu ya. Nah, eh, dari Brebes ke Tegal ada jalan yang menghubungkannya. Ya, kita anggap ini adalah simpul ya, di Brebes itu simpul, kemudian Tegal adalah simpul. Kemudian Slawi juga simpul gitu ya. Nah, dari sini ya teman-teman semuanya
Antara Brebes dengan Slawi dia dihubungkan oleh jaringan jalan raya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Brebes adjacent terhadap Tegal maupun Slawi. Ada jalan yang menghubungkan. Kemudian dari Slawi ke Purwokerto, kemudian ke Kroya, ke Kebumen, dan seterusnya. Ini ada jejaringnya. Nah, ada nggak kira-kira jalan yang menghubungkan dari Brebes ke Cilacap gitu ya? Kalau jalan rayanya nggak ada, maka di sini tidak kita munculkan. Nah, dari sini kita bisa merepresentasikan ya banyak objek. Ini contoh salah satunya adalah objek kota dihubungkan melalui jejaring jalan raya ya. Nah, apalagi misalnya kalau kita melihat di daerah lain gitu ya, misalnya di Amerika Serikat, kita bisa membuat juga nih kalau diketahui peta wilayah di suatu daerah gitu ya, apakah suatu wilayah itu terhubung dengan daerah lain atau tidak? Ada konektivitasnya atau tidak? Ada aksesibilitasnya atau tidak? Nah, ketika misalnya suatu daerah gitu ya terhubung dengan mudah melalui infrastruktur jalan raya, infrastruktur yang lain, maka kita bisa menarik garis gitu ya, menarik garis hubungan keterjangkauan atau konektivitas antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini adalah contoh di negara bagian di Amerika, di mana ada beberapa negara bagian yang dengan mudah dia terhubung dengan negara bagian yang lain. Tapi ada juga yang kemudian sama sekali tidak terhubung. Misalnya ini Alaska dan Hawaii. Gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan dari graf sendiri. Ada nggak kira-kira penggunaan graf yang lain gitu ya? Banyak sekali sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan graf itu pada rangkaian listrik gitu ya. Misalnya salah satu rangkaian ya. Kita membuat penghubung gitu ya antara node A dengan node B dengan node C dan seterusnya. Ini adalah gambaran apa namanya hambatan gitu ya, resistor ya. Rangkaian listrik ini juga bisa kemudian kita nyatakan di dalam graf yang menjadi lebih sederhana, lebih representatif gitu ya, terlepas dari apa jenis eh, apa namanya perangkat listrik yang ada di sana gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan. Sehingga pada saat kita melakukan pemodelan pada graf itu sendiri, maka kemudian kita bisa secara langsung menganggap bahwa ini adalah pemodelan yang ada di dunia nyata ya, khususnya di sini adalah pada rangkaian listrik gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah contoh penggunaan graf adalah seringkali kita melihatnya pada molekul gitu ya, atau pada baik protein, pada senyawa kimia karbon gitu ya, dan seterusnya, di mana kita bisa menyatakan dari aneka macam senyawa kimia karbon tadi menjadi bentuk graf gitu ya, yang kemudian nanti kita bisa melakukan pengelompokan, kita bisa memprediksi ada molekul baru yang sebenarnya bisa dibentuk gitu ya, karena ada bentuk graf yang lain yang seharusnya bisa digunakan gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah yang contoh paling penting itu adalah kalau kita memiliki database ya, kita memiliki database bagaimana adanya transaksi yang secara simultan atau secara paralel terjadi pada suatu database yang tersentralisasi. Ini juga sering. Misalnya, wah saya mau melakukan apa namanya eksekusi data pelanggan gitu ya. Pada saat saya melakukan eksekusi data pelanggannya ini sendiri ternyata dia belum check out dari keranjangnya misalnya. Maka kalau mau diproses harus menunggu check out dulu ya. Oh, tapi pada saat dia check out ternyata dia belum belum sign in gitu ya, belum login. Nah, berarti harus login dulu, kan harus menunggu. Wah. Pada saat mau login ternyata dia belum punya akun, berarti dia harus register dulu misalnya. Pada saat dia mau register ternyata dia memasukkan captcha-nya masih salah, berarti dia harus menunggu dulu. Nah, kalau ada transaksi-transaksi konkuren seperti ini, misalnya kita menyatakan bahwa suatu transaksi T0 dia menunggu ada transaksi T1 dan T2 selesai dulu, gitu ya. Nah, sedangkan ternyata transaksi T2 dia harus menunggu ada transaksi T1 gitu.
Nah, transaksi T1 sendiri dia menunggu transaksi T3 gitu misalnya ya. Kondisi seperti ini ya, ternyata misalnya transaksi T3 menunggu transaksi T2 terus seperti itu. Yang kalau kita nyatakan kita bisa menganalisis apakah transaksi ini bakal bisa diselesaikan atau tidak gitu ya. Misalnya contoh di sini kemudian terjadi deadlock gitu ya, karena apa, antar transaksi saling membutuhkan misalnya. Nah, ini bisa dengan mudah kita lakukan atau kita representasikan dalam bentuk graf sehingga kita bisa melihat apakah transaksi pada database tadi bisa memang betul-betul dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, banyak sekali ternyata ya manfaat pada saat kita menggunakan graf. Yang lain adalah pada saat kita bisa menyatakan graf ini pada saat kita melakukan analisis pada program kita atau pada code yang kita miliki. Misalnya untuk pengujian suatu program, ya, pengujian suatu program. Kita memiliki apa namanya kode untuk melakukan pengujiannya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menyatakan gitu ya bahwa kita misalnya nih di sini pertama yang harus dilakukan adalah membaca nilai dari X-nya. Jika nilai X-nya tidak sama dengan 9999, maka lakukan iterasi gitu ya, lakukan iterasi. Dilakukan iterasinya apa? Jika X-nya kurang dari 0, maka kita memberikan pesan bahwa masukan tidak boleh negatif. Ya, jika tidak negatif gimana? Wah, berarti nilainya adalah sekarang ditambah 10. Kemudian kita baru baca berapa input dari nilai X-nya. Kemudian terakhir adalah kita tuliskan berapa nilai X yang sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita setiap tahapannya bisa kemudian kita nyatakan ke dalam bentuk graf gitu ya. Nah, teman-teman semuanya pada pertemuan-pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks analisis gitu ya, bagaimana penggunaan machine learning, bagaimana penggunaan artificial intelligence pada melakukan klasifikasi dokumen ya, sentimen analisis dan seterusnya. Kemudian ada bidang dari artificial intelligence maupun machine learning yang berkembang sangat pesat yaitu computer vision, di mana inputnya itu adalah berupa gambar atau image-nya. Masalahnya adalah gambar atau image itu berbeda nanti bentuknya dengan graf. Kalau kita di dalam setiap gambar, maka kita menyatakannya sebagai bagian dari masing-masing pixel-pixelnya, gitu ya. Nah, masing-masing pixel ya, kalau kita gambar gitu ya, masing-masing pixel ya dia mungkin akan berbentuk matriks yang tetap, ya. Jumlah tetangganya di dalam matriks ini tetap gitu ya. Jadi kalau saya punya pixel di sini, tetangganya kan tetap nih di sini aja, nggak mungkin berubah. Urutan tetangga di dalam matriksnya juga tetap. Nah, hal yang berbeda dengan graf. Graf ini mungkin jauh lebih apa namanya fleksibel dibandingkan dengan hanya berupa grid di dalam image atau gambar. Karena apa? Jumlah tetangganya bisa berbeda-beda. Tidak ada urutan tetangga. Misalnya kalian berteman di sosial media saat ini dengan seseorang, sore nanti sudah nggak berteman, boleh nggak boleh gitu ya. Kemudian ada orang yang hanya memiliki teman sedikit, ada orang yang memiliki teman yang lebih banyak. Nah, hal seperti ini juga memungkinkan, dan itu yang mencoba ditangkap oleh Graph gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah pada saat melakukan eh, apa namanya pemeriksaan gitu ya, apakah suatu individu dia terhubung dengan individu yang lain atau tidak, kita bisa melihat dari jenis graf yang dihasilkan. Nah, sekarang kita akan masuk teman-teman semuanya ke social network analysis. Tadi masih pengantar tentang graf. Nah, sekarang masuk ke social network analysis. Ini yang sebenarnya menjadi kata kunci paling utama ya dari pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman semuanya pasti sudah sangat memahami bahwa kita memiliki social network yang sangat banyak. Ada LinkedIn, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok, dan seterusnya. Ya, ini adalah website-website jejaring sosial atau social network. Yang apa? Yang dia memungkinkan setiap orang ya yang memiliki preference ya, preference itu tidak harus hobi, tapi memiliki niat, memiliki minat, memiliki keinginan, memiliki kesamaan
dalam pengetahuan misalnya, atau memiliki kesamaan dalam tujuan dia berinteraksi, itu bisa membangun jejaring atau jaringan atau komunitas online yang menurut mereka itu bisa terpercaya. Nah, saking banyaknya provider-provider di social network yang kemudian menawarkan hal tersebut. Nah, biasanya sebuah situs jejaring sosial atau social network akan menyediakan berbagai cara supaya apa? Supaya penggunanya itu bisa saling berinteraksi. Misalnya interaksinya melalui email atau melalui video sharing. Nah, apa ini? Social networknya pasti sudah tahu ya. Nah, social network yang memberikan fitur berupa video sharing, gitu ya. Atau mungkin blogging, grup diskusi gitu ya, dan seterusnya. Sehingga apa nih yang dimaksud dengan social network analysis? Social network analysis adalah kita melakukan pemetaan atau melakukan pengukuran hubungan dan keterkaitan antara individu gitu kan. Wah, saya karena berteman dengan seseorang di Instagram, segala perilaku orang tersebut yang saya idolakan mempengaruhi ke behavior atau perilaku saya. Nah, misalnya gitu ya. Atau kelompok, atau organisasi, atau entitas ilmu, informasi, dan pengetahuan lainnya. Nah, social network analysis ini kemudian saat ini menjadi semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Karena semakin banyak informasi yang sebenarnya tersedia di social network, yang teman-teman bisa mengambilnya, baik social networknya itu adalah yang berupa video sharing, misalnya di YouTube orang saling mengikuti satu sama yang lain gitu ya, di TikTok dan di seterusnya, atau di IG, Instagram dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal penting ketika teman-teman semuanya pemahaman tentang social network analysis ini menjadi game changer pada saat teman-teman misalnya mau melakukan decision making atau pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, contohnya apa nih? Bahwa kita bisa menggunakan pendekatan graf gitu ya pada social network analysis. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya adalah ini sebuah berita. Beritanya sudah lama nih sebenarnya. Berita sudah lama. Beritanya berita hoax gini sebenarnya ya. Terjadi kerusuhan gitu ya di Papua pada bulan Agustus sampai September 2019 hanya karena adanya 62 sosial media account yang diidentifikasi sebagai provokator gitu ya. Artinya apa? Di sosial media, social network tadi, semua ide bisa bergulir dengan cepat. Teman-teman mungkin sekarang bisa menyebutkan dengan sangat mudah apa yang sekarang ini sedang viral, gitu ya. Apa yang sedang viral baik di berbagai jenis sosial network. Apa yang saat ini sedang viral? Dengan melihat apa yang saat ini sedang viral gitu ya, bisa viral positif, bisa viral negatif kan gitu ya. Nah, sehingga kita kemudian bisa melihat ya, kalau kita bisa memanfaatkan social network dengan sangat baik gitu ya, misalnya. Ini juga banyak orang yang kemudian memanfaatkannya. Dia kemudian menjadi brand ambassador misalnya. Atau dia menjadi influencer secara arti positif misalnya, atau dia memang arahnya adalah membawa kebaikan bagi masyarakat, misalnya pemuka agama atau mungkin tokoh budayawan dan seterusnya. Dia dengan menggunakan memanfaatkan jejaring sosial itu untuk menyebarluaskan kebaikan misalnya. Nah, tapi sebaliknya juga bisa juga itu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, gitu ya. Memang sengaja menyebarkan hoax, memang sengaja menyebarkan provokasi misalnya, atau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif, tapi dari sisi bisnis. Nah, misalnya brand-brand pada perusahaan besar kemudian meng-hire ya social network strategis, tujuannya apa? Mencari celah, ya, mencari celah di mana dia kemudian bisa memahami behavior atau perilaku dari pengguna sosial media, kemudian karakteristiknya siapa saja yang menggunakan, kemudian juga menyusun sebuah strategi bagaimana ketika dia melakukan penjualan produknya bisa langsung cepat laris misalnya ya.
Nah, ini adalah salah satu yang contoh salah satu kasusnya yang cukup negatif, yaitu terjadinya kerusuhan secara besar-besaran hanya karena adanya provokator-provokator yang menyebarkan hoax misalnya, ya. Nah, ini akan dengan mudah kita representasikan dengan menggunakan graf, gitu ya. Dari mana caranya? Nah, dari seperti ini, gitu ya. Misalnya di sebuah social network, misalnya contohnya saja misalnya Facebook, misalnya ya. Eh, Seseorang berteman dengan orang yang lain, gitu ya, di posisi awal. Ini seseorang berteman dengan teman yang lain. Ada temennya nggak temenan sama yang lain, dan seterusnya. Karena apa? Karena beda SMP, beda SMA, dan seterusnya. Dia masih memelihara pertemanan selama SMP, selama SMA, dan seterusnya. Tapi intinya adalah di suatu social network orang membentuk jejaring dengan sesuka hatinya, ya. Nah, misalnya kemudian ada salah satu orang yang dia menyebarkan hoax, gitu ya, menyebarkan berita palsu, menyebarkan provokasi, misalnya orang ini menyebarkan provokasi, maka provokasi atau hoax tadi akan dengan mudah menyebar ya ke seluruh eh, pengguna dari sosial network tadi. Tapi pertanyaannya begini, kalau hal tersebut terjadi ya, kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa ya karena terkait dengan keselamatan masyarakat, maka kita perlu mencegah nih penyebaran hoaxnya misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan social network analysis melalui teori graph. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menggunakan social network ini sebagai eh, contoh studi kasus ya kita menerapkan teori graph tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagaimana interaksi pertemanan ya di dalam social network ini misalnya contohnya di Facebook ya. Ketika misalnya ada seorang penyebar hoax gitu ya, dibiarkan saja maka hoaxnya akan dengan mudah menyebar. Tapi ketika akun tersebut disuspend, misalnya akun tersebut disuspend, maka dia tidak bisa lagi menyebarluaskan, kan betul ya? Nah, permasalahannya adalah kalau beritanya sudah terlanjur menyebar. Nah, gimana nih kalau bisa terlanjur menyebar? Maka yang kita suspend nggak cukup dari pelakunya saja, kan gitu ya. Tapi adalah akun sosial media yang lain yang berpotensi kemudian akan menyebarkan ke teman-teman yang lainnya. Coba teman-teman bandingkan di sini. Kalau ini initial condition-nya, kemudian ini adalah orang yang terkena hoax atau penyebar hoax-nya, gitu ya. Kalau kita suspend akun dari rekannya yang kemudian potensial menyebarkan ke lingkungan yang lebih besar lagi, maka kita bisa mencegah terjadinya penyebaran hoax ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini contoh salah satu penggunaan pada social network analysis gitu ya. Nah, bagaimana kita pelaksanaannya? Nah, kita konversi itu ke dalam bentuk graf gitu ya. Ini hal yang sama. Dari sini kita konversi ke dalam bentuk graf gitu ya. Awalnya kalau dibiarkan pada kondisi penyebaran hoax gitu ya, penyebaran hoax yang biasa, maka penyebaran hoax ini akan dengan mudah menyebar tanpa ada kendala. Tapi ketika dilakukan proteksi pada salah satu eh, akun gitu ya yang potensial, maka kita bisa mencegah penyebar luas. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa dengan menggunakan pendekatan graf kita kemudian bisa menganalisis nanti secara lebih lanjut. Yang ini nanti mungkin akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana teman-teman semuanya saya memperkenalkan konsep dan definisi dari graf itu sendiri secara basic ya. Kemudian juga apa saja bidang-bidang yang kemudian menjadi contoh ya bagaimana kita menerapkan teori graf. Nah, kemudian kita masuk ke
social network analysis. Bagaimana kita melakukan analisis pada social network itu akan sangat bermanfaat dengan kita menggunakan teori graf. Dan pada prinsipnya nanti kita bisa menggunakannya ya untuk hal-hal yang positif dan menjadi sebuah topik penelitian tersendiri ya. Nah, studi kasus ini adalah baru salah satu contoh studi kasus yang bisa digunakan. Contohnya adalah ini penyebaran hoax. Tapi bagaimana kalau kasusnya bukan penyebaran hoax, tapi justru penyebaran sesuatu yang positif, ya. Misalnya pada saat COVID-19 kita ingin menyebarkan awareness terkait dengan kesadaran di dalam penggunaan masker, penggunaan vaksin, dan seterusnya. Bahkan hal yang sebaliknya bisa juga kita gunakan. Nah, inilah pentingnya social network analysis. Atau di tempat lain, misalnya tempat lain. Ada sebuah perusahaan ingin meluncurkan sebuah produk, gitu ya. Tentu saja kalau kita melakukan iklan gencar-gencaran, maka masih diragukan efektivitasnya. Tapi kalau kita menggunakan sosial media secara tepat, maka kemudian kita bisa memperoleh hasil yang sangat maksimal dari sana. Nah, ini beberapa contoh-contoh ya, dari mana kita bisa menggunakan teori graf dan social network analysis untuk penggunaan decision making. Yang kemudian nanti kita bisa analisis secara satu per satu. Ya. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini, teman-teman semuanya, mungkin akan kita cukupkan sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan nanti saya persilahkan ya. Mungkin saya tutup sampai di sini dulu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan.